Dan salah satu makhluk itu mengatakan pada Sharon bahwa kamilah yang menempatkan piramid di sana. Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di judul atau di thumbnail video ini, diculik alien. Bacanya aja udah lucu, apalagi yang percayanya, ya nggak? Yap, beberapa tahun yang lalu aku juga nggak suka dan paling anti tentang UFO, alien-alien. Karena, apa sih, konyol banget gitu. Di bumi kita ada alien menguasai dunia kita, dan ada makhluk-makhluk luar angkasa, pesawat-pesawat luar angkasa, kayaknya nggak banget gitu kan. Dan cuma orang-orang bodoh yang percaya dengan hal-hal seperti itu yang biasanya cuma ada di film, di dongeng, cerita-cerita fantasi. Tapi itu pikiran aku yang dulu, dan mungkin sekarang beberapa dari kalian juga berpikiran sama seperti itu, bahwa konyolnya adanya alien di muka bumi ini. Tapi kita tahu di zaman ini, di era ini, ilmu pengetahuan dan teknologi itu semakin canggih dan semakin berkembang. Dan nggak bisa kita pungkiri lagi kalau zaman sekarang ini kemustahilan itu mungkin saja bisa terjadi. Dan kalau kalian nggak tahu, di channel aku, video pertama di mana aku membahas tentang alien itu ada di video ini, tentang teori konspirasi adanya manusia reptil atau alien yang menguasai dunia kita. Nah, dari video ini pun, kalian bisa lihat dari judulnya pun kayaknya, konyol banget apa sih gitu. Tapi kenapa aku sampai ngangkat tentang video itu? Karena ternyata teori konspirasi tentang manusia reptil yang dikatakan alien ini sudah cukup terkenal teorinya. Dan juga ada bukti-bukti yang mendukung tentang teori tersebut. Dan teori itu dikemukakan oleh David Icke, yang mana itu adalah seorang ilmuwan atau seorang profesor yang terkenal di dunia. Dan awalnya dia memang ditertawakan oleh orang-orang atas teorinya itu, sampai dia membuat 2 buku yang membahas tuntas tentang teori konspirasi manusia reptil itu. Dan di sana dengan jelas dijabarkan, di video ini juga udah aku jabarkan secara rinci dan detail tentang manusia reptil yang menguasai dunia. Sebelum kalian tonton video ini, sebaiknya kalian nonton video itu dulu, karena ada keterkaitan antara video itu dengan video ini. Kalau kalian pengguna internet, kalian mungkin juga udah banyak menemukan tentang artikel alien-alien gitu. Dan kalau untuk dipercaya memang tidak masuk akal, tapi kalau tidak dipercaya, bukti-bukti bisa ditunjukkan. Dan gak sedikit juga orang yang mulai percaya tentang keberadaan alien ini. Karena sebagai pertimbangan, bumi kita ini satu dari triliunan planet yang ada di galaksi ini. Dan apakah memang hanya bumi yang dihuni oleh makhluk hidup? Ataukah memang ada setidaknya satu planet yang juga memiliki makhluk hidup di dalamnya, dan mereka datang ke bumi untuk meneliti selayaknya manusia yang datang ke Mars atau ke bulan untuk meneliti kehidupan di sana? Aku nggak minta kalian untuk percaya, tapi aku kembalikan pada kalian, apakah kalian ada di kubu percaya dengan alien atau tidak percaya dengan alien? Karena terlepas dari benar atau tidaknya alien menguasai dunia atau alien sudah datang ke bumi itu, tapi cerita-cerita yang akan kita bahas hari ini cukup menarik untuk didengarkan dan diikuti, tentang pengalaman seseorang yang mengaku diculik oleh alien, bahkan sampai beberapa kali. Dan hari ini guys, kita akan membahas tentang pengalaman atau kisah-kisah orang yang mengaku diculik oleh alien yang terkenal di dunia. Ayo, nah before video udah selesai, The Mirror Mode. Let's it. Kita mulai kisah pertama dengan Barney dan Betty Hills, yang mana cerita mereka ini, kisah mereka ini adalah yang mempelopori visual alien dan UFO yang kita kenal saat sekarang ini. Jadi dari cerita mereka lah gambar UFO dan alien itu mulai dibuat. Kejadian aneh ini mereka alami pada tanggal 19 September tahun 1961, di mana Barney dan Betty Hills ini sedang melakukan perjalanan dan melewati jalanan pelosok Portsmouth di daerah New Hampshire. Sampai akhirnya pada hari itu, Betty lagi melihat pemandangan sekelilingnya dengan teropong, dan dia menemukan sebuah pesawat dengan bentuk yang aneh dan memancarkan cahaya warna-warni yang sangat terang. Dia melihat pesawat ini beda dengan pesawat pada biasanya, tapi tiba-tiba pesawat aneh itu bergerak dengan sangat cepat menuju ke arah mobil mereka. Dan menyadari hal itu, mereka langsung tancap gas jalan secepat mungkin untuk menghindari pesawat itu. Dia melihat pesawat itu memiliki ukuran 12 meter panjangnya, dan piringan di tengah pesawat itu terlihat berputar. Jadi kalau kalian tahu tentang gambar UFO yang terkenal saat ini, di mana lingkaran terus di tengah ada piring itu berputar, itu adalah kesaksian dari si Betty Hills ini. Saat piringan terbang itu semakin dekat dengan mobil mereka, tiba-tiba datang hembusan angin yang sangat kencang. Dan saat itu Betty melihat ada sosok sekitar 8 atau 11 orang di pesawat itu yang memiliki tubuh yang sangat kecil, tapi memiliki kepala yang sangat besar. Dia bisa melihat bola mata yang besar dan lebar, seluruhnya hitam dari makhluk itu. Dan Betty juga mengatakan bahwa makhluk itu memiliki tubuh hijau yang bersisik. Dan sosok itu jugalah yang kita kenal sebagai alien saat sekarang ini. Tapi saat Barney semakin cepat membawa mobilnya, menggas mobilnya,
mereka tiba-tiba mendengar suara dengungan yang sangat keras. Saat mendengar dengungan itu, mereka tiba-tiba hilang ingatan dan nggak sadar lagi ada di mana. Sampai mereka sadar kembali setelah berjalan sejauh 56 km ke arah selatan. Dan mereka sampai di rumah pukul 5 sore dan mereka nggak tahu kemana mereka menghilang selama 2 jam. Jadi 56 km itu mereka hilang selama 2 jam dan mereka nggak ingat apa yang terjadi pada mereka selama 2 jam itu. Nah, beberapa hari setelah kejadian aneh itu, Barney dan Betty Hills mengalami mimpi buruk yang berkepanjangan, di mana di mimpi ini mereka ingat bahwa mereka dimasukkan ke dalam sebuah pesawat oleh makhluk-makhluk aneh yang tidak mereka kenal. Dan mimpi buruk ini terus berlanjut sampai mereka udah nggak tahan lagi. Dan akhirnya Betty Hills mengadu pada adiknya yang sebelumnya ia ceritakan, dan adiknya menyarankan Betty untuk melakukan hipnosis. Dan di alam bawah sadar mereka menceritakan bahwa mereka pada hari itu terpaksa menghentikan mobil mereka karena pesawat aneh itu sudah berhenti di dekat mereka. Dan sosok-sosok yang mereka lihat itu keluar dari pesawat dan mengurumuni mobil mereka. Akhirnya mereka digiring untuk masuk ke dalam pesawat itu. Dan di dalam itu Betty dan Barney Hills dipisah ruangannya. Dan para makhluk-makhluk aneh ini melakukan pemeriksaan medis kepada Barney dan Betty Hills seperti mengambil sesuatu di dalam tubuh mereka. Dan ketika Betty bertanya, siapa kalian, dari mana asal kalian? Salah satu dari makhluk itu menunjuk sebuah peta galaksi dan mengatakan bahwa mereka saat ini sedang berada di Zeta Reticuli, atau sejenis siklus bintang gitu. Dan kata-kata Zeta Reticuli inilah yang membuat Barney dan Betty Hills ini sangat dipercaya keaslian ceritanya. Karena Zeta Reticuli ini baru diketahui di ilmu pengetahuan beberapa tahun kemudian setelah kejadian ini, sedangkan Betty sudah mengetahuinya lebih dulu. Dan setelah dilakukan pemeriksaan medis kepada Barney dan Betty Hills, barulah mereka dikembalikan lagi dan mereka tersadar dengan cahaya oranye yang menghilang dari langit. Karena kejadian itu, Barney dan Betty Hills diundang ke berbagai banyak acara, wawancara untuk mengetahui tentang kisah mereka. Dan kisah mereka pun ditulis oleh banyak penulis di dalam buku-buku yang menceritakan tentang ensiklopedia UFO atau alien. Cerita Barney dan Betty Hills ini akhirnya dimuat di dalam sebuah buku Jerome Clark yang berjudul The UFO Book, Encyclopedia of Extraterrestrial. Dan kisah Barney dan Betty Hills inilah yang mempelopori munculnya UFO dan alien untuk pertama kalinya. Menurut kalian gimana tentang kisah Barney dan Betty Hills? Apakah bisa dipercaya ataukah cuma mengada-ngada? Komen di bawah. Kisah kedua yang juga kisah yang cukup terkenal tentang manusia yang diculik oleh alien adalah kisah Travis Walton yang terjadi pada tahun 1975. Pada tanggal 5 November tahun 1975, Travis Walton dengan 6 teman kerjanya sedang beristirahat di sebuah truk. Dan saat mereka istirahat di siang hari, mereka tiba-tiba melihat ada pesawat aneh yang datang mendekati mereka. Sama dengan Barney dan Betty Hills, mereka melihat pesawat itu seperti piringan terbang yang berputar. Namun tiba-tiba Travis Walton serasa tersedot ke cahaya terang yang dikeluarkan oleh pesawat itu. Dan saat melihat si Walton tersedot itu, 6 temannya lain langsung bubar, pecah, mencari bantuan. 6 teman Travis Walton yang lainnya melapor kepada polisi dan mengatakan apa yang terjadi pada mereka, tapi polisi ini nggak percaya, dan polisi masih berpikir mereka cuma prank atau iseng-iseng bercanda gitu. Tapi karena dipaksa untuk memeriksa, akhirnya para polisi datang ke lokasi hilangnya Walton dan memeriksa apa yang terjadi. Tapi saat polisi memeriksa, mereka tidak menemukan apapun yang ada di sana, termasuk Walton juga tidak ada di sana. Dan akhirnya Travis Walton dinyatakan menghilang dan dilakukan pencarian selama beberapa hari. Sampai 5 hari kemudian, Travis Walton ditemukan oleh penduduk secara tidak sengaja tergeletak di pinggir jalan raya. Dan ketika dibangunkan, disadarkan si Travis Walton ini, dia mengatakan bahwa dia terbangun sambil dikelilingi oleh banyak makhluk-makhluk kecil dan kerdil. Makhluk-makhluk itu memiliki tinggi sekitar 1 meter dan memiliki bola mata yang besar dan hitam. Tubuhnya berlendir, bersisik, dan berwarna kehijauan. Dan dia bertarung dengan manusia-manusia kerdil itu. Sampai seorang pria yang mengenakan helm datang dan membawanya, dan dia pun tersadar di pinggir jalan itu. Tapi Walton mengaku bahwa kejadian aneh yang ia alami itu hanya berlangsung selama beberapa jam, bukan beberapa hari. Badan Penyelidik Nasional Amerika Serikat dan Organisasi Penelitian Lintas Udara tidak mempercayai kisah si Travis Walton, dan akhirnya dia menantang si Travis untuk melakukan tes poligraf atau uji kebohongan gitu. Dan hasilnya Travis Walton terbukti tidak berbohong dan jujur karena dia lolos tes poligraf tersebut. Dan akhirnya Travis Walton dinobatkan sebagai UFO of the Year oleh surat kabar National Enquirer, dan dia memang dinyatakan sebagai orang yang pernah diculik oleh alien. Tapi meskipun sudah dinobatkan sebagai UFO of the Year dan dia sudah diundang ke berbagai acara sebagai bintang tamu untuk menceritakan kisahnya itu, masih banyak orang yang tidak percaya dengan kisah si Travis Walton ini, dan mereka mengatakan bahwa kisah itu hanya akal-akalan, mengada-ngada, hanya sekedar untuk mencari uang.
Hingga akhirnya pada tahun 1978, si Walton ini menulis kisahnya dalam sebuah buku yang berjudul Walton Experience. Hingga akhirnya pada tahun 1993, Paramount Pictures mengangkat kisah Walton dan menjadikannya sebuah film yang berjudul The Alien Chronicles Order. Kisah ketiga terjadi pada Carol dan Helen Thomas. Di pagi hari pada tanggal 30 Maret 1998, Helen Thomas dan ibunya Carol sedang berjalan menuju tempat kerja ibunya, dan mereka pun melewati jalan yang biasanya mereka tempuh untuk menuju tempat kerja si Carol. Tapi hari itu mereka merasakan ada suara dengungan dengan nada rendah yang sangat keras. Sampai tiba-tiba di atas mereka muncul seberkas cahaya terang yang menyorot mereka dari atas. Jadi benar-benar mereka ditargetkan gitu. Dan ketika cahaya itu lenyap, dua wanita ini tersadar atau terbangun di posisinya saat itu dengan kondisi tubuh yang basah kuyup. Padahal sekeliling mereka kering. Dalam keadaan bingung memikirkan apa yang terjadi pada mereka, mereka tetap melanjutkan perjalanan menuju tempat kerja Carol. Dan petugas keamanan tempat Carol bekerja mengatakan bahwa mereka terlambat beberapa jam. Dan Carol sendiri tidak bisa mengingat selama beberapa jam itu mereka ada di mana dan kenapa saat terbangun tubuh mereka basah kuyup. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, di tubuh Helen dan Carol, beberapa kulit mereka melepuh dan terdapat ruam-ruam berwarna kebiruan yang aneh. Dan beberapa hari itu mereka merasakan perasaan cemas dan was-was yang sangat hebat, tanpa mereka ketahui apa yang terjadi pada diri mereka. Dan hal itu terjadi beberapa tahun sampai mereka bertemu dengan Tony Todd, seorang peneliti terkemuka tentang UFO dan alien, dan mereka ditawarkan untuk melakukan wawancara hipnosis atau wawancara dengan alam bawah sadar seseorang. Setelah dilakukan wawancara hipnosis, barulah Carol dan Helen menceritakan tentang ingatan mereka beberapa tahun lalu saat mereka hilang beberapa jam itu. Mereka ingat dibawa ke sebuah ruangan yang sangat besar dan terang benderang. Kemudian mereka dibaringkan di atas meja-meja, dan material mirip jaring dipasangkan di kaki mereka sehingga mereka tidak bisa bergerak. Kemudian datang sosok makhluk bermata besar dan lebar, melakukan beberapa eksperimen kepada tubuh mereka. Para makhluk aneh ini mengambil sel telur mereka dengan memasukkan pipa tabung ke dalam perut mereka, dan semuanya terasa sangat basah. Bahkan salah satu dari makhluk itu tertarik dengan jaket milik si Helen Thomas, anaknya Carol itu, dan dia mengusapkan jaket itu ke bagian tubuh mereka. Jadi kayak dilelus-elus gitu sama makhluk aneh itu. Dan itulah ingatan yang diucapkan oleh Carol dan Helen ketika mereka wawancara hipnosis. Kita lanjut ke kisahnya John Day. John Day adalah seseorang yang sama sekali tidak percaya dengan alien dan UFO pada saat itu. Namun pada bulan Oktober tahun 1974, ia bersama istri dan anaknya sedang berada di mobil dan mengendarainya pulang ke rumah di daerah Essex. Nah, dari tempat mereka berangkat sampai ke rumah itu harusnya memakan waktu 30 menit perjalanan, dan mereka memperkirakan sampai di rumah mungkin jam 21.45, jadi jam 10 kurang 15 malam. Dan ketika sampai di rumah, mereka mengeluarkan anak mereka dari mobil yang sudah tertidur dan membaringkan mereka di kamarnya. Tapi John Day baru sadar bahwa jam di rumahnya saat itu menunjukkan pukul 1 malam. Bukan karena jamnya rusak, tapi jam tangan si John Day juga jam tangan istrinya juga menunjukkan pukul 1 malam. Yang berarti mereka sudah melakukan perjalanan selama lebih dari 3 jam. Jadi padahal di perjalanan nggak ada apa-apa, perjalanan mereka terasa sangat mulus dan sangat lancar. Tapi kenapa mereka bisa sampai di rumah selama 3 jam lebih, padahal mereka berjalan normal gitu. Dan beberapa hari setelahnya, mereka mulai mengalami mimpi buruk yang sangat-sangat buruk di keluarga mereka. Jadi tanpa terkecuali, John Day, istrinya juga anak-anaknya mengalami mimpi buruk. Mereka mengalami mimpi buruk yang membuat mereka bahkan tidak ingin tidur, saking menakutkannya. Dan mereka terus dihantui rasa bingung dan rasa was-was tanpa mereka ketahui apa yang terjadi sebenarnya. Hingga akhirnya John Day mendapatkan saran untuk menghubungi Leonard Wilder, seorang ahli hipnotis yang berpengalaman untuk menangani kasus-kasus hilangnya waktu, seperti yang dialami oleh John Day dan istrinya. Dan akhirnya mereka pun setuju untuk dilakukan wawancara hipnosis, dan dalam wawancara itu John Day dan istrinya barulah mengungkapkan apa yang terjadi pada mereka selama 3 jam itu. Yang ternyata pada malam itu di perjalanan pulang, saat John Day sedang fokus mengendarai mobilnya, tiba-tiba turun kabut asap yang sangat banyak dari atas langit. Dan mereka pun menyusuri jalan berkabut tebal itu, hingga mereka melihat sebuah lampu sorot yang sangat terang berada tidak jauh di dekat mereka, yang menyoroti daerah peladangan. Kemudian cahaya terang itu berjalan menuju ke arah mobil mereka, dan akhirnya tepat berada di atas mobil mereka. Mereka merasakan mobil mereka terangkat ke atas, seakan-akan tersedot ke dalam pesawat itu. John Day mengatakan bahwa cahaya itu disorot oleh pesawat aneh yang dia tidak kenali.
John Day mengingat ada lengan logam yang mengayun di atas mereka. Jadi lengan logam ini mungkin kayak robot gitu ya guys, kayak tangan robot gitu. Dan John Day merasa tubuhnya seakan-akan ditusuk-tusuk oleh benda tajam. Dan dia juga ingat di pesawat itu pernak-pernik mereka, furniture mereka itu tertempel di dinding tanpa mereka melihat ada sambungan. Jadi kayak gimana ya, kayak terbang gitu benda-bendanya di dinding. Dan ingatan selanjutnya adalah ketika mereka sedang berada di dalam mobil mengendarai seperti biasanya. Dan yang terakhir adalah kisah Sharon. Sharon adalah seorang ibu muda yang memiliki 2 orang anak dan mereka tinggal di daerah Yorkshire, Amerika Serikat. Sama seperti pengalaman orang-orang lainnya, di mana Sharon ini sering mengalami hilangnya waktu. Dia nggak tahu ada di mana atau apa yang terjadi padanya selama beberapa jam, dan dia hidup dengan penuh rasa was-was, bingung, takut, dan selalu dihantui oleh mimpi buruk yang aneh. Hingga akhirnya Sharon pun konsultasi dan melakukan wawancara hipnosis kepada ahli hipnotis, dan dia pun menceritakan dari sisi alam bawah sadarnya apa yang terjadi pada dirinya. Dan dia bercerita bahwa dia pernah diculik, dibawa ke dalam suatu ruangan yang besar dan terang di dalam sebuah pesawat besi, dan mengalami percobaan-percobaan medis yang intens dan invasif. Dan dia ingat kalau dia berdiri dengan beberapa manusia-manusia lain di atas sebuah rel pijakan. Seakan-akan mereka sedang menunggu sebuah tumpangan untuk mereka naiki dan dibawa ke suatu tempat. Sharon juga mengatakan bahwa dia bertemu dengan manusia lain yang juga katanya korban atau diculik yang bernama Nigel. Dan Sharon juga pernah bercerita bahwa saat remaja dia juga pernah diculik oleh alien atau makhluk aneh gitu. Saat itu dia sedang merokok di belakang rumahnya secara diam-diam, kemudian tanah tempat dia berpijak terangkat ke atas dan dia masuk ke dalam sebuah pesawat di mana ada tulisan-tulisan Mesir di pesawat itu. Setelah dilakukan percobaan-percobaan medis kayak dipasang benda-benda apa di tubuhnya, dia pun mendapat pesan dari makhluk-makhluk yang ada di sana, dan dia diberi nasihat untuk selalu menjaga bumi dan jangan pernah mencemarinya. Kemudian sosok itu mengatakan pada Sharon untuk pentingnya belajar tentang piramid. Dan salah satu makhluk itu mengatakan pada Sharon bahwa kamilah yang menempatkan piramid di sana. So guys, jadi itu adalah beberapa kisah-kisah yang terkenal di dunia tentang pengalaman orang-orang yang katanya diculik oleh alien. Aku tahu cerita-cerita yang kita bahas hari ini tuh terdengar konyol banget, terdengar konyol, nggak masuk akal, lucu, fantasi banget. Tapi kita juga nggak bisa pungkiri dan nggak bisa berkilah kalau kisah-kisah mereka ini udah terkenal dan sudah menyebar di internet. Kalian juga bisa cari dengan gampang tentang kisah-kisah yang kita bahas hari ini di internet. Dan sebenarnya ada banyak banget kisah-kisah orang yang mengaku pernah diculik oleh alien. Jadi kalau misalnya kalian nggak percaya tentang alien atau kalian merasa terlalu konyol untuk mempercayai hal ini, ya anggap aja ini cerita-cerita seru-seruan aja. Karena aku juga nggak maksa kalian untuk percaya atau enggak, karena aku pun juga nggak tahu harus percaya atau enggak. Tapi kalau memang kalian nggak percaya dengan alien, ya udah anggap aja ini cerita-cerita horor biasa. Tapi kalau kalian percaya tentang alien, so guys, itu dulu video kita pada hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Dan ketika dilakukan wawancara hipnosis, barulah Carol dan Helen menceritakan dari para makhluk aneh ini mengambil sel telur